Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kali ini kita berada di Masjid Nurul Mukhlisin, Jorong Ganting, Kenagarian, Gunung Medan, Kabupaten Dharmasraya. Seperti inilah di dalam masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masjid ini sudah berdiri cukup lama. Dulunya didirikan oleh PT BMT. PT BMT ini adalah dulunya adalah pabrik kayu ya. Tapi sekarang sudah tutup, dan inilah peninggalan dari pendiri atau pemilik owner dari PT BMT yang dulunya berdiri di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Ini pun kita lihat kayu-kayu profil ini juga berasal dari PT. Alhamdulillah, masjid ini pun menjadi salah satu masjid yang berada di pinggiran lintas Sumatera, yang menjadi tempat persinggahan bagi musafir, kemudian menjadi tempat belajar bagi anak-anak kita di lingkungan masjid TPQ dan TPQ. Kemudian juga alhamdulillah dari masjid ini juga terbantu beberapa orang anak yatim kita di lingkungan kita karena melalui infak dan sedekah jamaah sekalian. Baiklah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah ini juga rumah saya juga tidak jauh dari lingkungan masjid ini. Dan masjid ini juga menjadi tempat ngaji saya dulu nih waktu kecil, waktu SD atau TK ya nggak salah. Dan kondisi saat ini jemaah yang dirahmati Allah, saya sampaikan bahwa kita berupaya untuk memperbaiki beberapa hal yang sangat mendesak sebetulnya di masjid ini. Yang pertama ini adalah pembenahan tempat wudhu, pembenahan ruang belajar, teras. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terus memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita bersama, sehingga untuk pembangunan teras ini alhamdulillah sudah di lantai ya, alhamdulillah, walaupun plafonnya belum. Kemudian di sini juga ada relief ornamen di atasnya belum. Ini tanpa kita merencanakan atau membangun renovasi ataupun pengembangan masjid ini juga swadaya masyarakat bersama, tanpa adanya kontraktor yang serius untuk mendesain kemudian mengawas pembangunan yang sedang berlangsung. Kemudian di situ adalah dengan rencana itu untuk menjadi tempat istirahat bagi para musafir. Kemudian itu adalah rumah imam. Nah, ini juga sangat urgen sebetulnya ya kaum muslimin dan muslimat, karena imam kita ini juga sudah berkeluarga. Dia ada anak bayi juga satu. Namun dengan segala keterbatasan masjid kita ini, bismillah, mudah-mudahan Allah tolong segerakan untuk perbaiki kondisi kita ini. Nah, ini tempat wudhu wanita. Nah, ini dulunya adalah ruang kelas belajar, namun ya seperti yang sama-sama kita lihat, seperti inilah keadaannya. Nah, di belakang itu dulu adalah berdiri PT BMT dulunya, tapi sekarang lahan ini sudah terbengkalai, sudah kosong. Dan mana tahu ini jamaah kita dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat yang
ingin membebaskan lahan ini dan menjadikan area ini sebagai area dakwah atau pusat pendidikan Islam atau apapun yang bertujuan untuk uh, mengembangkan syariat kita ini, syariat Islam, kemudian untuk dakwah. Nah, ini untuk tempat toilet laki-laki, tempat wudhu laki-laki. Nah, seperti inilah keadaannya. Dindingnya sudah banyak yang copot. Nah, ini kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dan memang semenjak PT Berlian ini, BMT ya, BMT ini kepanjangannya kalau nggak salah PT Berlian Multiteknik atau apa lah itu, PT BMT. Semenjak PT BMT ini tutup, nggak ada lagi donatur tetap untuk masjid ini ya. 100% ini dari swadaya kaum muslimin dan muslimat yang berinfak dan sedekah untuk meneruskan atau memperbaiki keadaan masjid ini. Jadi memang kita nggak ada saat ini, kita nggak punya donatur yang kuat untuk menopang pembangunan masjid, memakmurkan masjid. Tapi kami yakin, insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan tetap berjalan. Bismillah. Cepat atau lambat, Bismillah, kita akan terus perbaiki keadaan. Karena kami optimis di luar sana pastilah banyak kaum muslimin dan muslimat yang memiliki, entah itu memiliki kekuatan politik, kekuatan ekonomi untuk kemakmuran masjid kita ini. Oke, kita lihat di sini. Ini dari pagar. Masih banyak yang harus dibenahi. Nah, ini adalah jalan lintas Sumatera. Kemudian ini jadi masjid, mestinya ini bisa jadi masjid favorit bagi para musafir kita, jemaah kita yang berjalan di lintas Sumatera, entah itu untuk istirahat, untuk beribadah. Nah, mestinya ini bisa kita jadikan sebagai masjid, salah satu masjid favorit untuk para musafir. Nah, ini juga ini ada tertempel dijual tanah kapling dengan nomor yang tertera di situ. Mana tahu di luar sana ada kaum muslimin yang memiliki, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta, yang berniat untuk menjadikan area ini sangat luas ya, sangat luas sampai ke belakang. Ini bisa menjadi pusat dakwah yang bisa menghidupkan ruh dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Saya yakin dan percaya, insya Allah di luar sana ada kaum muslimin wal muslimat dari golongan manapun ya, selagi itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, entah itu Muhammadiyah, entah itu Nahdlatul Ulama, NU, entah itu Jemaah Tabligh, entah itu dari golongan mana saja yang melabelkan dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah dan yang mengharapkan pertolongan hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaatul baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Nah, inilah momen bagi kita untuk terlibat. Bismillah ya. Mudah-mudahan dengan adanya sedikit informasi ini bisa menggugah kita semua bahwasanya
Mari sama-sama kita kembali ke masjid, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, kemudian generasi-generasi kita, karena hanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lah kehidupan kita akan menjadi lebih baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dulu video yang ataupun vlog singkat yang bisa saya berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dengan segala kekhilafan. Dan untuk informasi bagi jamaah yang ingin berinfak sedekah kepada masjid ini, nanti saya lampirkan di deskripsi video rekening masjid, kemudian nomor kontak pengurus yang bisa dihubungi jika ada jemaah kita yang berniat infak sedekah. Demikianlah, terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.